Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada sore ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, nikmat yang tiada terhingga banyaknya, sehingga kalau disuruh ngitung tidak akan terhitung. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan terhitung banyaknya. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diaku umat Kangjeng Nabi dan mendapat syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah. Ibu rahimakumullah, alhamdulillah bisa bermuajahah kembali, bersilaturahmi, sekaligus watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Pada sehat Bu ya? Tidak terasa sudah tanggal 20 berapa Bu? Sya'ban itu 20. Kalau Maret tanggal berapa Bos? 20. Maretnya tanggal 26. 26 ya. Sya'bannya tanggal Maret tanggal 26, Sya'ban tanggal lupa, nggak apa-apa. 23 ya. Nah, sebentar lagi setelah Sya'ban datang Ramadan, berarti kurang lebih sepekan lagi. Nah, Sabtu depan insya Allah sudah mulai kayaknya, sudah mulai satu Ramadan ya, satu Ramadan. Minggu, hari Ahad, berarti malam Ahad taraweh. Saya suka katakan kalau ada yang hari Selasa mulainya, saya mau ikutan hari Selasa aja gitu. Baik, Sya'ban, Ramadan, atau bahasa ngetrennya puasa, bulan puasa, sambut oleh ibu-ibu, oleh semuanya bulan puasa itu dengan hati yang tulus, dengan penuh kegembiraan, sehingga orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan ini akan jasadnya ya, jasadnya itu disentuh pun itu diharamkan, apalagi masuknya, dimasukkan ke neraka. Disentuh apinya saja sudah diharamkan, itu baru gembiranya saja, apalagi kalau sudah melaksanakan. Nah, saking gembira-gembiranya masyarakat Indonesia, belum puasa pun sudah memikirkan untuk lebaran. Itu saking gembira kan. Puasanya aja belum, lebarannya sudah dipikirkan. Ah, ini kelebihan gembiranya hebat sekali kan gitu. Kalau tadi disampaikan mengisi bulan puasa itu dengan berbagai aktivitas kebaikan, ada juga yang mikir tanggal sekian kita sudah berangkat, sudah OTW.
Ayo sudah pulang kampung kan gitu. Ibu rahimakumullah, ada salah satu hadis Rasulullah, idza kana awwalu lailatin min Ramadan fayaqulullahu ta'ala man dzal ladzi yuhibbuna fanuhibbuh. Apabila datang awal bulan suci Ramadan malamnya, kata Rasulullah, Allah mengatakan barang siapa yang ingin dicintai, yang ingin dikasihi, panuhibbuh, maka Allah akan mencintai, akan mengasihi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Faman dzalladzi natlubuna fanatlubuh. Barang siapa meminta kepadaku, kata Allah, maka akan aku beri. Faman dzalladzi yastaghfiruna fanastaghfirullah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni, kata Allah. Bi hurmati Ramadan, dengan sebab kemuliaan bulan suci Ramadan. Begitu hebatnya bulan suci Ramadan, kata Allah melalui Rasulnya, siapa saja yang memohon ampun, siapa saja yang meminta, dan siapa saja yang ingin dicintai, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, Allah akan kabulkan. Di dalam hadis lain juga mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu itu. Nah, kalau nanti puasa, berarti dari puasa kemarin sampai puasa sekarang, karena kemuliaan bulan suci Ramadan, diampuni semua dosa-dosanya, tapi dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar enggak? Mana yang dosa yang besar itu? Musyrik, dosa besar. Akul walidain, dosa besar. Kemudian kahin, dosa besar. Tahu kahin, Bu? Berdukun, kahin. Kemudian apa? Musakhiron, orang yang senantiasa berbuat sihir, itu dosa besar, dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian fayamurullahu ta'ala kiraman katibain fi syahri Ramadan bi ayyaktuba lahumul hasanat. Dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, Allah menyuruh kepada kiraman katibain. Katibain itu dua malaikat yang tukang nyatet. Ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Dan ibu itu yang sekarang ini hadir itu diikuti oleh malaikat itu. Terus kemana-mana. Juga diikuti oleh malaikat pencabut nyawa. 3 berarti. Ada raqib sebelah kanan, ada atid sebelah kiri, ada malaikat Ijrail. Dan itu nempel di badan ibu-ibu. Tidak bisa dipisahkan. Dan itu tidak pernah error malaikat itu. Kalau buatan manusia ada kena rusak. Itu dari mulai diciptakan sampai sekarang nggak pernah hang itu malaikat raqib dan malaikat atid. Kata Rasulullah, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat, untuk mencatat kepada manusia-manusia yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu, mencatat kebaikan-kebaikannya saja. Kejelekan-kejelekannya tidak dicatat. Oleh karena itu ibu-ibu senantiasa menyongsong bulan suci Ramadan. Para asatid, asatidah, para kiai, para ajengan menyampaikan, kalau tahun kemarin puasanya itu misalkan hanya menahan lapar dan haus, juga jima di siang hari, nah tahun sekarang anggap bulan suci Ramadan itu bulan yang terakhir ketemu dengan kita semua. Sehingga kalau misalkan dianggap bulan suci Ramadan itu bulan terakhir untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan, maka puasa itu akan ditingkatkan. Bisa puasa matanya puasa, telinganya puasa, lisannya juga puasa. Seluruh anggota
badan yang ada di diri manusia ikut puasa. Dan kalau sekarang mah hanya makan, minum ditinggalkan, kemudian hubungan suami istri siang hari ditinggalkan, cukup itu. Nah sekarang mah ibu ditingkatkan matanya, puasa dalam artian bukan tidak melihat, bukan mata itu dimeremkan terus, mentang-mentang suruh puasa jadi sehari setelah sholat subuh sampai mau maghrib tidur dulu karena disuruh puasa. Telinganya karena disuruh puasa bukan berarti tidak boleh mendengar. Suruh puasa dicocokin telinganya pakai headset, tapi ditempelkan ke HP. Lisannya puasa. Nah mata, ketika Allah memberikan kedua belah mata di bulan puasa dipakai untuk muzakaratul ilmi, dipakai untuk membaca Al-Quran, maka mata mendapatkan pahala yang sangat besar. Bisa satu hari 1 juz, bisa satu hari 5 juz sehari semalam, bisa satu hari misalkan hanya 1 lembar. Itu mata mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah karena bacaan Al-Quran itu harus terdengar oleh telinga, maka lisan mengucapkan, dibaca oleh lisan, didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, maka itu seluruh anggota badan menjadi puasa. Apalagi kalau ditambah dengan hatinya. Hati hilang rasa benci, hati hilang rasa hasud, hati hilang rasa iri, hati hilang rasa dengki terhadap orang lain, dan itu bersih. Maka ketika mau masuk bulan suci Ramadan, jasmaninya dibersihkan, rohaninya dibersihkan, masuk bulan suci, maka manusia suci, masuk ke suci, kemudian akhirnya Idul Fitri, maka akan terjadi manusia yang laksana lahir dari rahim ibunya, tidak punya dosa. Jadi kalau misalkan sekarang punya dosa, jangan nanti lebaran salamannya. Bebaskan sekarang rohaninya, hatinya dibebaskan, tidak ada rasa unek-unek, tidak ada rasa kebencian, ngomongkan batur tidak ada. Maka badan suci, jasmani juga dimandian, suci semua. Dan ini mah ada orang yang salah mangkal hatinya, nanti ajalah lebaran salamannya. Berarti selama bulan suci Ramadan itu ada kaitan hati dengan orang tersebut masih mangkal, hilang itu pahalanya. Nah ibu di bulan puasa mah kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan, pahalanya juga dilipat gandakan. Ngasih minum ke orang yang berpuasa berlipat ganda. Waktu maghrib ngasihnya, bukan waktu siang hari. Mentang-mentang suruh ngasih buka terhadap orang yang berpuasa jam 12 siang dikasih minum, dosa itu mah. Ibu rahimakumullah, kemudian begitu besarnya pahala puasa, ganjaran puasa, maka orang beribadah itu rata-rata ingin mencari ridho Allah dan ingin masuk ke dalam surganya Allah. Berbeda dengan orang yang puasa. Kalau orang yang berpuasa bukan orang yang mau masuk surga, tetapi surga ingin dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan kalau misalkan ibu-ibu senang terhadap seseorang, ya ingat terhadap seseorang disebut-sebut. Mau makan, ingat kamu. Mau mandi, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Jadi Dina Mariana kali itu nanti. Nah surga pun demikian ibu. Jadi ingat saja terhadap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah,
Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Jadi bukan yang 4 golongan ingin masuk surga, tetapi surga yang ingin dimasuki oleh 4 golongan. Yang pertama, kata Rasulullah, yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang tadi saya sampaikan, entah bisa 1 juz 1 hari, 5 juz 1 hari 1 malam, bisa 2 lembar, pokoknya talil Quran. Dan yang paling disenangi oleh Allah adalah orang yang istiqomah, orang yang dawam. Hari ini bukan berarti 5 juz, besok pleng, tidak. Hari ini 2 lembar, besok 2 lembar, lusanya 2 lembar. Apalagi kalau setiap ba'da sholat, ba'da sholat subuh 2 lembar, ba'da sholat duhur 2 lembar, ba'da sholat asar 2 lembar, maghrib juga demikian, isya juga 2 lembar, maka itu akan dapat 1 juz. Karena di dalam Al-Quran 1 juz itu hanya 9 lembar. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga itu adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan terhadap orang yang lapar di waktu maghrib. Kalau ibu-ibu di dalam keluarga ada 4 orang atau 5 orang, ibu-ibu mah punya pahalanya itu 5, yang lain nama hanya 1-1. Siapa orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala 1 tanpa dikurangi, tanpa mengurangi pahala orang yang dikasih buka tersebut. Ibu ngasih minum terhadap suaminya, dapat 1, ibu mah 2. Ibu 1 ngasih buka terhadap suami, 1 jadi 2. Ngasih buka terhadap anaknya yang 1, maka ibu mah punya pahala 3. Ngasih buka terhadap keluarganya ada 4, ibu punya 4 pahala puasa tanpa dikurangi. Dan itu disodorkan, diberikan buat bapaknya, buat kamu, bukan disuruh nyuruh suaminya. Suami yang menyediakan, nggak apa-apa, berarti suaminya yang punya pahalanya. Yang masak nasi, suaminya. Yang masak ikan, suaminya. Yang bikin kolak, suaminya. Ibunya karena disuruh puasa, matanya merembet terus. Yang ketiga, wahibdul lisan, orang yang menjaga lisannya dari omongan-omongan yang tidak karuan, omongan yang fudul, yang tidak bermanfaat. Fudul itu dijaga. Kan ini mah bareng-bareng ke mall, mallnya itu lidah dikeluarkan, nyebut mall, ke mos. Kemana lagi itu? Bareng-bareng tuh, naik angkot atau bareng-bareng ke pasar Rawu. Itu puasanya baru 2 hari. Pasar Rawu kan macam-macam. Kalau di pasar itu macam-macam. Ada orang yang puasa aja ada yang buka warung nasi aja ada yang bakso aja ada. Pas ke pasarnya itu jam 12, kan lagi lapar-laparnya. Kata Ustadz juga, kalau berpergian, kalau sakit mah boleh bukalah dengan seger. Ngomong nggak dijaga, nggak terasa. Mula-mula ngomongin keluarganya, ngomongin suaminya, ngomongin anaknya. Tadinya yang baik-baik, karena melebar, akhirnya yang jelek pun diomongkan. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, jadi 4-nya itu ada di bulan suci. Yang pertama, biasanya di bulan suci Ramadan itu gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, lisannya dijaga. Yang ketiga, gemar memberikan buka terhadap orang lain, walaupun hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma.
Dan yang keempat adalah puasa. Nah, karena di bulan suci Ramadan diwajibkan puasa. Ada yang boleh bahkan haram puasa. Ada yang boleh berbuka, ada yang haram berbuka, dan ada yang harus berbuka. Yang haram berbuka adalah orang yang sehat, tidak punya penyakit, berbuka, itu haram hukumnya. Yang wajib berbuka orang yang sedang datang bulan, orang yang sedang nipas, orang yang wiladah, haram untuk puasa, bahkan dan wajib untuk berbuka. Ada yang dibolehkan, orang yang berpergian jauh dan orang yang sakit, itu boleh, tapi diganti di waktu yang lain, artinya setelah bulan puasa selesai. Orang yang datang bulan wajib berbuka, diganti setelah bulan puasa selesai. Dan jangan sampai ada ibu-ibu sekarang dari sini sampai ke sini ada yang belum mengkodok tahun kemarin puasanya. Kalau belum ada maka kalau belum dikodok, maka itu wajib kodok, wajib fidyah nantinya. Berpergian jauh boleh, sakit boleh berbuka. Oleh karena itu ibu-ibu kalau nggak mau puasa di bulan suci Ramadan, karena dibolehkan oleh syar'i, dibolehkan oleh agama, silahkan berpergian. Satu balik 100 kilo boleh berbuka. Dari sini ke Jakarta ibu ada 100 kilo, ibu boleh buka pergi itu. Nah, dari sini misalkan habis subuh, walaupun ke sana belum maghrib, boleh buka. Biasanya kalau di laut tidak ada ke Tanah Abang, boleh buka. Balik besoknya ada pesanan lagi ke Tanah Abang lagi, buka lagi, nggak apa-apa. Boleh. Besoknya ke Bandung, buka lagi, nggak apa-apa. Tiap hari aja berpergian jauh, maka boleh berbuka. Gitu. Tapi diganti nanti setelah selesai puasa. Itu dibolehkan menurut syar'i. Dan 100 kilo itu bukan pulang pergi. Pulang pergi Ciruas dari sini kurang lebih 2 kilo 2 kilo PP 4 kilo balik lagi, bolak balik terus sampai 100 kilo, nggak boleh itu mah. Yang dibolehkan orang yang sakit. Menurut dokter ini kalau puasa agak riskan, maka boleh itu buka puasa. Orang yang hamil, misalkan akan mengganggu kepada janinnya, maka boleh untuk berbuka. Oleh karena itu 3 syarat kalau orang yang mau berbuka di siang hari di bulan puasa. Yang pertama, berpergian jauh selama 30 hari, silahkan. Yang kedua, sakit, silahkan. Yang ketiga, hamil terus tiap tahun, mangga, pilih sok. Tahun ini hamil 9 bulan, habis lebaran lahir, nanti puasa tahun depannya hamil lagi 8 bulan, habis lebaran lahir, terus tiap tahun hamil. Boleh itu, sama suaminya hamilnya juga, siapa yang larang? Nggak ada. Nah itu orang kan suka ada aja omongan yang gitu juga bu, dijaga lisan itu. Kok ibu itu mah ya tiap tahun lahir lahir, sama suaminya, kenapa harus jadi bingung? Kan itu nggak ada kerjaan ngomongin orang. Yang hamil orang lain, yang melahirkan orang lain, hamilnya juga oleh suaminya, yang ngomongnya orang lain, heran bingung. Nah itu, iya ya si ibu itu mah hamil, ditambah lagi, jadi dosa itu bu. Menghamil orang lain jadi omongan juga kayak gitu. Dosa yang sangat tidak terasa yang mengurangi pahala-pahala. Ada orang lewat
pakaian nggak bener, kurang pantas menurut ibu-ibu, diomongin. Kenal enggak, ngomongin iya, dosa kah? Ada yang gitu? Banyak. Saya kemarin ngaji di sana, nggak ada yang suka gitu teh Bu. Berarti pindah ke sini. Di sini banyak katanya. Oh, di sana nggak ada, berarti pindah ke sini. Kemudian ibu, orang yang berpuasa tidak menjadi batal ketika dia lupa di siang hari. Makan minum di siang hari lupa. Udah habis 2 piring, udah minum, baru ingat bahwa sekarang sedang puasa, maka lanjutkan puasa. Itu tidak batal. Iya. Ada bekas sahur, masih enak dan segala macam. Jam 10 baru bangun, habis sholat subuh, tidur lagi, jam 10 bangun, kemudian terasa lapar. Dia lupa bahwa sekarang sedang puasa. Habis makan 2 piring, minum, itu boleh dilanjutkan. Nah, ketika ingat, udah stop Bu. Misalkan habis makan, minum, baru setengah ingat bahwa sekarang itu sedang puasa. Itu begitu ingat langsung disimpan itu air. Jangan tanggunglah dikit lagi, jangan, udah stop. Nah, kalau ada bahasa tanggung maka menjadi batal itu. Kemudian tidak batal ketika hubungan suami istri siang hari lupa. Serius. Hubungan suami istri siang hari karena lupa tidak batal. Ingat-ingat sudah bahwa sekarang puasa, lanjutkan puasanya. Kira-kira ada nggak yang lupa itu? Jadi lupa, puasa tidak batal karena makan, karena lupa, minum karena lupa, hubungan suami istri siang hari karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Kalau menyengaja, maka itu jadi haram. Yang tadinya halal di siang hari, di bulan puasa menjadi haram. Tetap dilaksanakan. Ada sebuah hadis hikayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kata laki-laki itu, celaka saya ya Rasulullah. Kenapa kamu nyebut celaka? Saya mendatangi istri saya pada siang hari. Bukan lupa, enggak lupa. Kalau lupa enggak apa-apa. Kata Rasulullah, siang hari kamu hubungan suami istri, iya. Jadi ada kifarat, penebusan dosa. Yang pertama, penebusan dosanya itu, kifaratnya itu adalah memerdekakan amat. Dan sangat mahal itu. Kata laki-laki tersebut, laisa mali, saya nggak punya harta ya Rasulullah. Kalau begitu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal di tengah-tengah. Kata laki-laki, la astati'u, saya tidak mampu ya Rasulullah. Jangankan 2 bulan, sebulan aja saya gagal. Yang perempuannya enggak disuruh. Kemudian kalau kamu tidak kuat 2 bulan berpuasa turut-turut, kasih makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin di tetangga kamu. Saya nggak punya harta yang tadi itu. Jangankan tadi memerdekakan hamba sahaya, untuk makan fakir miskin aja saya tidak punya. Kemudian Rasulullah bahasanya tersenyum, bukan yang sedikit, bukan mentertawakan, karena Rasulullah tidak ada sifat untuk mentertawakan orang lain, dan kasih sayang terhadap orang lain itu selalu dimunculkan. Rasul mengambil sebakul kurma, kata Rasulullah, ini bagikan ke tetangga-tetanggamu. Ya Rasulullah,
yang paling miskin di antara tetangga-tetangga yang ada di lingkungan saya adalah saya pribadi. Udah mah miskin, gak punya apa-apa, melakukan jima dengan istrinya di siang hari. Kalau begitu, ini buat kamu sendiri. Nah, itu ibu hebatnya. Jadi tidak menjadi gunjingan, justru ditutup. Nah, ibu-ibu itu setiap hari ada nggak yang tidak pernah melakukan dosa? Coba kalau sama Allah dibuka itu dosa ibu dengan gunung yang paling gede, besaran dosa ibu-ibu. Hanya Allah Rahman, Allah ditutup itu aib, tidak diperlihatkan. Baik, oleh karena itu ibu, nah kenapa sih lafaz bismillah itu diulang-ulang dibaca oleh setiap manusia yang muslim, yang Islam? Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau sholat apalagi baca bismillah, mau baca Fatihah bismillah, baca surat bismillah, mau tidur bismillah, ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Allah sangat kelihatan sekali yang ada di dalam diri masing-masing. Oleh karena itu bukan cerewet, ya, Allah itu bukan cerewet. Setiap kali mau yang baik-baik awali dengan lafaz bismillah, supaya sifat Rahman Allah itu nempel terhadap diri manusia. So, Allah mah sejahat apapun, dosa senumpuk apapun, ketika dia memohon ampun kepada Allah maka akan diampuni. Hai manusia, dikit dosanya, saya sebelum ditutup oleh tanah merah masuk ke liang lahat, saya tidak akan mengampuni. Beduh, kayak apa aja. Oleh karena itu ibu-ibu, ya, mari menyambut bulan puasa tahun 1443 yang pertama, sambutlah tamu agung dengan penuh kegembiraan. Yang kedua, lillahi ta'ala, untuk menunaikan puasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya puasa itu hanya meninggalkan lapar, haus dan jima di siang hari, sekarang ditingkatkan satu tingkat aja, ya. Tadi itu puasa, matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, kakinya puasa, tangannya juga puasa. Kaki puasa tidak dipakai untuk melangkah kepada hal-hal yang maksiat, tangan juga puasa tidak dipakai untuk mengambil yang bukan haknya, atau misalkan nyolek yang bukan haknya. Kemudian jangan lupa supaya puasa ibu-ibu itu afdol, tiap malam niat bu, ya, niatnya itu sudah pada hafal, tapi mengingatkan bareng-bareng bu, sok niatnya kumaha, sok yang kenceng gak apa-apa. Bismillah dulu. Nah, itu habis maghrib sampai sebelum subuh niat itu. Ibu habis buka, ya, buka, makan, minum, langsung niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh, Bu, ya. Nah, yang tidak boleh niat itu setelah subuh. Tadi lupa niat, malam tidak niat, kemudian tahu-tahu setelah sholat subuh lupa niat, maka wajib nahan tidak berbuka pada waktu itu sampai maghrib, ya. Tidak boleh ibu tidak boleh berbuka, tetapi hari itu tidak dihitung puasa kalau lupa niat, gitu ya. Kalau lupa niat tidak boleh berbuka, tetapi hari itu tidak dihitung puasa dan wajib qada nantinya. Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sesuai dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rajab sudah kelewat, Sya'ban sebentar lagi, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup Bu, ya, udah 5:30, dari 5:30 sampai 5:30. Tuh, sejam tidak terasa. Mudah-mudahan dengan terus mencari ilmu, mau bertanya, ilmu-ilmu kita itu makin bertambah dan bertambah. Kemudian salah satu ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan datangnya ibu ini ke masjid untuk mencari ilmu ini adalah menuju surganya Allah, ya, ridhonya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mangga Bu, sholawatnya mangga.
Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammad salatan daimatan bidawami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa liman haqqun alaina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.